Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama aku Ovi. Jadi kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman horor aku sama aku ngekos di Jogja dan kuliah di Jogja. Jadi langsung aja, aku pindah ke Jogja itu sekitar bulan Mei pertengahan tahun 2017. Itu pertama kalinya aku ke Yogyakarta. Jadi aku nggak tahu larangan atau mitos apapun yang ada di tanah Jawa seperti itu. Nah, orang yang tahu aku atau yang kenal aku itu tahu banget kalau aku ini orangnya mudah bosan gitu. Jadi selama di Jogja aku udah terhitung 8 kali pindah kos. Nah, sekarang aku mau ceritain tentang kos kelima aku di Jogja. Jadi aku masuk ke kos ini itu sekitar bulan Agustus akhir apa September awal tahun 2017 waktu itu. Kos ini terletak di Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok. Tapi aku nggak bakal cerita lebih lanjut atau lebih detail lagi tentang kosnya di mana, karena untuk menghargai juga yang punya kos gitu. Kos ini itu letaknya di pinggir jalan, tapi dia agak masuk ke dalam, dan ini tuh punya 4 lantai. Jadi kos ini itu tinggi, lumayan tinggi. Jadi di lantai dasar itu rumah pemilik kos, lantai 2 dan 3 itu khusus kamar anak-anak kos, dan di lantai 4 itu rooftop gitu. Tapi kos ini kos putri, khusus putri, cowok nggak boleh masuk atau apapun itu. Minggu pertama ngekos di sini nggak ada apa-apa, biasa aja. Tapi mulai masuk minggu kedua, aku baru ngalamin gangguan. Yaitu dimana pada malam itu, aku lupa tepatnya hari apa, tapi itu malam pukul 10 gitu kan, jam 10-an. Aku lagi ngerjain tugas, tiba-tiba aku dengar kayak suara geberincing sama telapak kaki kuda gitu. Dan itu suaranya benar-benar dari luar balkon. Jadi setiap kamar di kos itu punya balkonnya masing-masing gitu. Aku diam coba dengerin ini suaranya dari mana gitu. Untuk mastiin letak suara itu posisinya dari mana sumbernya. Di sini aku juga berusaha positive thinking, mikir kayak mungkin suara dari kamar samping kiri atau kananku gitu kan. Tapi memang suara ini sumbernya dari balkon luar. Nah, aku diem, dengerin baik-baik, terus nggak lama hilang, hening. Aku langsung matiin laptop terus tinggal tidur. Aku kira cuman malam itu. Ternyata besoknya lagi, benar-benar besok malam lagi, itu sama kejadiannya. Malam juga aku lagi main game, terus tiba-tiba ada suara gemerincing. Selalu suara gemerincing pertama, terus baru suara tapak kaki kuda. Dan yang bikin beda di malam kedua adalah tiba-tiba ada suara gamelan. Suaranya samar-samar, halus, tapi jelas terdengar. Di situ aku mikir, ini mungkin ada yang muter radio atau instrumen di YouTube. Itu positive thinkingku waktu itu. Mungkin ya kamar sebelah gitu muter musik apa gimana. Tapi tetap nggak bisa, karena itu bunyinya atau sumber suara itu memang dari balkon. Nah masalahnya, balkon itu udah nggak ada apa-apa lagi depannya. Udah kosong aja gitu, nggak ada. Karena bangunan ini yang paling tinggi sendiri gitu. Terus aku langsung berdoa dan aku tinggal tidur. Aku nggak peduli lagi entah itu masih ada apa nggak bunyinya kan. Udah besok pagi aku bangun, kuliah dan sebagainya macam. Terus malamnya kejadian lagi, sama di jam yang sama, sekitar jam 10-11an gitu. Tiba-tiba bunyi gemerincing, suara tapak kaki kuda, gamelan. Dan yang bikin aku merinding saat itu adalah tiba-tiba terdengar suara lirih perempuan lagi nyinden. Itu suaranya tetap sama, samar-samar, kecil, tapi itu jelas kedengaran dari luar. Itu aku udah panik, deg-degan, parno, itu kaki aku udah lemes banget. Akhirnya aku ngucap, permisi, maaf, saya orang baru di sini dan saya tidak akan mengganggu gitu. Jadi aku langsung spontan ngomong gitu dalam hati, dan setelah itu tiba-tiba semuanya hening, benar-benar hening, nggak ada suara apapun. Akhirnya ya udah malam itu aku tidur berdoa, nggak matiin lampu karena aku parno banget. Nah besok paginya aku bangun siap-siap terus kuliah. Nah jadi aku langsung nanya dan cerita sama teman aku yang memang orang Jogja asli gitu, nanya
Aku ceritain semua runtutannya secara detail, terus dia bilang, oh nggak apa-apa, kata dia, itu berarti kamu udah disambut di tanah Jawa tuh dengan baik gitu. Yaudah, intinya tetap berperilaku sopan, baik, sesuai dengan tata krama aja, katanya. Terus aku bilang, ya udah makasih ya, aku gituin. Dan setelah itu nggak ada lagi gangguan di kos itu, nggak ada. Masuk ke bulan ketiga, bulan November, di situ aku mulai ngalamin gangguan lagi. Dan itu tepat di hari ulang tahun aku. Jadi ceritanya aku itu baru pulang sekitar jam 9:30-an. Itu dari acara makan-makan ulang tahun aku. Udah sampai kamar, aku cuman duduk bentar ngabarin teman-teman aku kalau aku udah sampai kos dengan selamat gitu kan. Pintu kamar itu nggak aku kunci, belum sempat aku kunci. Tiba-tiba beberapa menit kemudian, aku dengar ada suara orang berantem, 2 perempuan berantem, kayak saling berargumen gitu, tapi itu bahasa atau kata yang mereka ucapkan itu nggak jelas. Jadi kayak bergumam, tapi itu nggak jelas bahasa atau kata-kata itu, aku nggak bisa nangkep gitu apa maksudnya ya. Contohnya kayak itu 2 suara, bener-bener suara perempuan, 2 orang bergumam seperti itu gitu loh. Terus hening beberapa menit, aku langsung keluar buka pintu. Aku ngeliat siapa nih gitu kan, kepo. Ternyata yang aku lihat nggak ada siapa-siapa. Logikanya nih, kalau aku buka pintu dan ngeliat, pasti mungkin ada orang masih di situ kan. Tapi ini tuh bener-bener koridor kosong yang gelap. Jadi di kos ini juga punya peraturan atau regulasi gitu, setiap jam 10 atau setengah 10 itu lampu di koridor itu harus dimatikan. Nggak tahu kenapa, tapi katanya untuk hemat listrik gitu kan. Udah, jadi aku langsung masuk kamar lagi. Ini tuh masih nggak aku kunci kamar itu. Nah, terus nggak lama, selang beberapa menit, ada lagi suara perempuan ini yang berantem di koridor. Seperti bergumam, nggak jelas bahasanya bahasa apa, nggak ada kata-kata yang bisa aku dapet, aku cerna, aku tangkap gitu. Ya udah bergumam, nggak lama aku dengar suara ibu kos itu datang ke atas, seperti kayak melerai gitu kan, mencoba untuk menenangkan mereka. Ngomongnya bilang, udah, stop, udah. Dan aku langsung keluar. Tapi tuh hening banget. Seperkian detik selisihnya aku buka pintu langsung hening. Kosong, gak ada apa-apa. Udah, aku langsung tanpa mikir panjang, aku tutup pintu, aku kunci, udah aku tidur. Takut sebenarnya, cuman aku kayak oh ya udahlah ya gitu. Mungkin kalau emang itu bukan manusia, ya udah gitu, urusan mereka pribadi gitu, urusan masing-masing. Nah, beberapa hari setelah itu, tanggal 20-an, kebetulan itu udah jatuh tempo untuk aku bayar kos, dan itu bayarnya cash biasanya. Jadi waktu itu aku pulang kuliah, ternyata kebetulan ketemu sama pemilik kosnya, ibu kosnya. Terus aku duduk salim dan ngobrol. Terus aku tuh keingat kejadian waktu ulang tahunku itu, karena aku dengar ada suara ibunya. Terus aku tanya, Bu, mohon maaf sebelumnya, saya mau tanya, itu tanggal 16 kemarin ada orang berantem, 2 orang itu siapa ya, Bu? Gitu, kok suaranya nyaring banget gitu, gede banget suaranya. Terus ibunya kayak diem, terus ngomong, maksudnya suara apa ya Mbak Novi, katanya. Terus aku bilang, oh itu Bu, kayak orang suara berantem. Di mana, kata ibunya. Terus aku bilang, itu Bu di lantai 2 kok, dekat kamarnya Ovi. Terus ibunya bilang, mungkin salah dengar kali ya Novi, katanya. Oh, mungkin ya Bu, tapi kok ada suara ibu gitu. Cuman ibunya ini tetap kekeh salah dengar. Terus gak lama ibunya bilang gini, tanggal berapa emang kejadiannya tadi? Tanggal 16 Bu. Lah gimana tanggal 16? Saya tanggal 15. Dari tanggal 15 itu saya udah gak ada di kos, saya udah gak ada di rumah, kata ibunya. Saya itu tanggal 15 udah berangkat ke kampung, pulang kampung, katanya. Di situ aku bener-bener diam dan kayak shit, maaf, kayak aduh apa nih gitu kan. Terus ibunya bilang, saya tuh bener-bener baru pulang hari ini, tadi subuh gitu, baru sampai Jogja tuh subuh kan. Dan aku udah kayak, oh iya Bu, saya salah dengar deh kayaknya. Terus aku izin naik ke atas, permisi, dan masuk kamar gitu kan. Diem aja gitu.
Dan udah, habis dari itu nggak ada lagi. Yang paling aku cuman sering denger di koridor itu kayak orang jalan, dan itu aku positif thinkingnya, oh mungkin ini ada mbak kos yang baru pulang apa gimana. Tapi ya memang suaranya agak nggak lazim sih, kayak lari-lari. Iya, maksudnya kalau orang lari-lari di kos tiap malam ngapain gitu kan, apalagi tuh jam 1, jam 12-an, ya nggak wajar sih sebenarnya. Udah masuk bulan Desember, di sini itu kampus aku ngadain makrab khusus jurusan aku gitu kan. Jadi kebetulan sehari 2 hari sebelumnya kalau nggak salah, mantan pacar aku itu datang ke Jogja. Nah, dia jemput aku kuliah, terus aku bilang, minta tolong boleh nggak temenin aku belanja keperluan aku buat di kos sama keperluan buat makrab nanti gitu, sama sekalian makan malam lah gitu. Terus dia bilang ya udah ayo, kata dia, tapi ngantar dulu ya ke kos, aku mau ganti baju dan segala macamnya gitu, karena mungkin hanya kok nggak langsung aja gitu, karena di kampus aku itu pakai bajunya tuh formal banget dan aku tuh agak sesek gitu kan, makanya nggak suka yang terlalu formal, mau ganti baju kaos gitu. Dan ini juga ke kampus pakai sepatu sama kaos kaki, terlalu apa banget gitu kan. Terus balik ke kos. Nah, di kos itu disediain gazebo. Nah, gazebo ini fungsinya untuk menerima tamu lawan jenis gitu. Jadi kan karena di kos ini khusus perempuan, khusus putri, jadi cowok nggak boleh naik ke atas gitu. Aku suruh dia nunggu di gazebo, aku naik. Terus udah selesai siap-siap ganti baju dan segala macam, akhirnya kita berangkat. Gak lama di mobil, mantan aku nih dia ngomong kayak, itu tadi perempuan yang di belakang kamu siapa sih, kata dia, baru keluar dari ruangan itu tadi. Hah? Aku di situ posisinya bingung, perempuan apa maksudnya? Iya, waktu kamu naik, pas udah agak masuk dikit itu ada perempuan keluar dari ruangan itu. Terus aku bilang, ruangan apa? Sebelah kanan. Oh, toilet. Iya, itu mungkin, kata dia, ada cewek kok keluar dari situ di belakang kamu. Gak ngobrol apa gimana sih, kok diam-diaman sama tetangga kosnya? Terus aku bilang, perasaan tadi aku naik ke atas tuh sendiri dan gak ada orang sama sekali. Bener-bener gak ada orang. Terus dia tuh, mantan aku tuh tetap kekeh bilangnya, enggak, ada cewek perempuan di belakang kamu, katanya. Terus aku bilang, yaudahlah ya, gak usah dibicarain lagi, nanti akunya takut parah apa gimana. Terus dia bilang, udah gak usah dibahas, maksudnya gak dibahas lagi tentang perempuan itu. Udah, aku balik ke kos, tidur dan sebagainya macamnya. Udah, dari situ gak ada apa-apa. Nah, masuk ke tahun 2018, aku cukup lama sih tinggal di kos ini, sampai bulan April, kalau gak salah April 2018. Bulan Januari 2018 itu pertengahan. Jadi waktu itu kebetulan aku mau berangkat clubbing jam 11:30. Nah, aku ngeluarin motor dan langsung mau kunci pagar itu kan. Jadi kita anak kos itu dikasih kunci gembok masing-masing karena 24 jam kan, yang penting ditutup lagi pagarnya. Nah, pas kunci gembok, aku itu pengen banget ngeliat ke atas, entah kenapa ke arah rooftop. Terus aku noleh ke atas. Dan ternyata di atas itu kayak ada kain putih yang terbangan gitu, maksudnya dia kayak kehembus angin. Bang, ini jemuran siapa gitu kan, malam-malam kayak gitu lagi, ntar disangka hantu atau miske gitu kan. Terus aku lihat lagi lebih atas, dan ternyata ada rambutnya, kayak ada kepala nunduk gitu ngeliat ke arah aku. Di situ aku langsung kayak astaga Tuhan. Aku langsung nunduk, langsung hidupin motor, pergi langsung. Dan selama di klub itu aku kayak mikirin itu gitu. Aduh, gimana nih kalau pulangnya ternyata masih gelap apa gimana gitu kan. Aku agak takut soalnya. Terus ternyata bener pulangnya jam 4. Aduh, udah mata aku ini masih gelap banget. Dan ya udah, aku beraniin aja lah ya pulang. Terus aku tetap aja aku nih berusaha mau noleh ke atas, dan udah datang aku langsung noleh ke atas, ternyata udah nggak ada. Itu aku langsung buru-buru masukin motor, kunci pagar, terus naik ke atas ke kamar tidur udah. Nah, habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Masuk
ke bulan April. Nah bulan Februari itu, Februari Maret aku pulang ke Kalimantan karena libur semester. Bulan Maret itu nggak ada apa-apa. Nah bulan April, tanggal 29 April aku ingat banget, itu aku lagi begadang ngerjain tugas. Terus aku nih lapar. Ya udah, karena aku punya stok frozen food, ya udah aku masak aja lah ya gitu kan, jadi snack gitu kan. Turun, jadi kos ini itu kulkasnya ada di lantai dasar, jadi kita satu gitu loh, kulkas anak-anak kos itu dijadiin satu sama pas ibunya, dan itu di bawah, sedangkan dapurnya itu ada di lantai 3. Gak make sense sih sebenarnya, kayak aneh aja gitu, tapi ya emang kayak gitu keadaannya. Ya udah aku turun ke bawah, aku ambil semua yang pengen aku masak, ayam, nugget sama kentang. Terus aku naik ke lantai 3, cuman pas di tangga mau naik ke lantai 3 itu aku agak-agak ragu gitu, entah kenapa kaki aku tuh lemes gitu, nggak tahu deh kenapa. Ya udah, tapi aku tetap maksain buat masak karena lapar banget juga kan. Sampai di dapur, jadi dapurnya itu tuh kayak ruangan kecil, dia ada jendela sama pintu, tapi pintunya ini tuh nggak ada daun pintunya, cuman kayak bolongan pintu gitu. Nah, di belakang pintu itu baru koridor ke arah kamar anak-anak kos di lantai 3. Dan itu udah gelap, karena itu posisinya pokoknya setiap malam jam 9-10 itu lampu pasti udah dimatiin. Udah dong, aku mau masak, tapi aku potong nugget dan ayam-ayamnya dulu. Tapi tuh aku ngerasa aku tuh lagi diliatin, ngerasa bener-bener diliatin, karena rasa yang dikasih tuh rasa intimidasi, kayak bener-bener nggak nyaman. Kaki aku lemes dan itu hawanya dingin banget. Terus aku tuh udah deg-degan banget kan, aduh ini apa. Dan dari ujung mata aku itu aku ngelihat kayak ada sosok hitam di belakang aku deg-degan, terus aku langsung noleh aja, langsung zup gitu lihat ke belakang. Nggak ada, cuman ada koridor yang gelap. Aduh, aku ngelus dada, nggak ada apa-apa. Terus udah nih, aku ngambil wajan di bawah, taruh wajannya di kompor. Pas udah mau nuang minyak, tapi tuh kayak ngerasa ada orang lagi, kelihatan banget di ujung mata itu ada sosok hitam itu sama. Aku langsung noleh lagi, nggak ada. Nah, yang ini yang paling epic ternyata. Terus aku udah mau hidupin api, tapi tiba-tiba pisau aku tuh jatuh. Gak tahu kenapa jatuh aja gitu. Pas aku diri, tiba-tiba angin tuh kenceng banget. Terus tiba-tiba ada suara yang bener-bener ngelengking ada di belakang aku ngomong, "Ojo dolan neng kene." Udah aku gak mikir panjang, itu wajan aku tinggalin, makanan aku langsung ambil semuanya, entah itu ada yang jatuh-jatuh, aku lari ke bawah, masuk kamar, aku nangis. Aku, ini aku ada buat salah apa gitu kan, apa iya aku gak ganggu atau apa. Tapi aku tuh di satu sisi gak ngerti apa yang diucapin. Akhirnya aku update story di WA, "Guys, ini artinya apa sih?" gitu. Dan aku tuh nulis yang sepenangkapan aku aja, "Ojo dolan neng kene" gitu kan. Terus teman-teman aku tuh ngebalas, "Itu artinya jangan main di sini, Vi." Terus aku tanya lagi, "Itu tuh bahasa Jawa kasar apa halus ya?" Terus bilang, "Oh, itu bahasa Jawa yang biasa tapi agak ke kasar jatuhnya." Waduh, aku gitu. Terus ditanya, "Kenapa emangnya, Pi?" Terus aku bilang, Enggak apa-apa. Tapi aku tetap nangis karena takut banget soalnya, dan itu tuh benar-benar deket sama aku, di belakang aku. Terus besokannya aku berangkat kampus, terus ngomong sama mama aku, bilang, "Ma, aku sorry kalau pindah kos lagi, tapi benar-benar aku kayaknya butuh kos dan perlu pindah secepatnya gitu. Kalau bisa pun besok tanggal 1, jadi nggak usah bayar kosnya ini tuh, nggak usah diperpanjang lagi bulan depan." Terus mamaku nanya, kenapa? Ceritain baik-baik. Ya udah aku ceritain semuanya, terus mamaku kayaknya paham dan akhirnya dibolehin. Di situ aku langsung lagi update WA,
yang punya info kos kosong siapa gitu kan, tolong info dong yang ready to move in besok tanggal 1 Mei gitu kan tanggal 30 kan. Dan masih belum ada respon. Aku sampai buka info kos Jogja dan segala macam nggak ada respon. Dan untungnya tiba-tiba teman aku nge-reply, "Pi, ini tempat aku ada yang kosong, kalau mau ready bisa pindah besok." Terus aku lihat ternyata cocok, aku bilang ya udah Kak, saya pindah besok gitu. Terus aku izin juga sama ibu kosnya, sebenarnya nggak boleh pindah yang misalnya hari ini langsung bilang pindah terus besoknya pindah gitu, nggak boleh 1 hari, Amin 1 hari tuh nggak boleh, biasanya 1 bulan sebelum gitu kan. Tapi kayaknya ibunya paham, ngerti karena aku jelasin dengan berbagai macam alasan. Akhirnya tanggal 1 Mei itu aku pindah, bener-bener langsung pindah. Dan ya kayak gitu ceritanya. Buat teman-teman semua, terima kasih udah dengerin ceritanya sampai habis, dan see you next time. Bye.